warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Juna akan menjelaskan materi tentang olah vokal. Apa itu vokal? Ya, vokal merupakan salah satu media pengungkapan ekspresi aktor. Biasanya berisi tentang informasi alur cerita, setting cerita, latar, ataupun emosional aktor. Vokal yang efektif dan elastis biasanya dapat menentukan vokal takarannya, emosionalnya, dan lain-lain. Ia juga mampu memvariasi suara-suara seperti suara keseharian sehari-hari, suara ini, suara itu, semuanya akan bisa jika aktor tersebut mendalami olah vokal tersebut. Vokal biasa diartikan sebagai suara dan speech adalah ucapan. Keduanya sangat penting dalam pementasan. Ada 5. Yang pertama, menyalurkan kata-kata kepada penonton. Yang kedua, memberi arti-arti tertentu. Yang ketiga, memuat informasi tentang sifat pemeranan dan perasaan seperti umur, keadaan sosial, dan lain-lain. Yang keempat, mengendalikan perasaan penonton. Dan yang kelima, yaitu melengkapi variasi. Latihan pernafasan. Dalam olah vokal, teknik pernafasan adalah sesuatu yang penting karena merupakan sumber tenaga penggerak atau penggetar pita suara. Latihan pernafasan kita menjadi stabil dan efektif dalam menunjang pembentukan suara. Yang pertama, pernafasan diafragma. Posisi diafragma adalah di antara rongga dada dan rongga perut. Pernafasan melalui diafragma ini menguntungkan dalam olah vokal karena tidak mengakibatkan ketegangan pada peralatan pernafasan dan pita suara. Pernafasan ini sangat baik dalam menghimpun tenaga dalam yang mengolah vibrasi karena pernafasan diafragma akan memudahkan kita dalam mengendalikan suara. Bab selanjutnya yaitu pengucapan. Untuk dapat berartikulasi dengan baik, dibutuhkan kelenturan alat-alat pengucapan. Artikulasi yang baik akan dapat dicapai dengan menempatkan posisi yang wajar tetapi dengan penggunaan tenaga efektif dan terkontrol. Alat-alat tersebut antara lain 1. Bibir. Sangat berperan dalam membentuk huruf-huruf hidup dan huruf M, B, P. Latihan dengan membentuk mulut dengan ruang gerak yang maksimal. Otot bibir berulang membentuk bunyi A, I, U, E, O. Yang kedua yaitu lidah. Lidah sangat berperan dalam membentuk bunyi huruf-huruf mati seperti C, D, L, N, R, S, T, dan lainnya. Lidah yang lincah akan dapat menentukan pembentukan lafal yang baik, tepat, dan jelas. Latihan-latihan dimaksud untuk mencapai tingkat kelenturan sehingga lidah tidak saja lemas dan lincah tetapi juga mempunyai kekuatan untuk melatih seseorang yang mengalami kesulitan dalam membentuk bunyi R dan T. Dan yang ketiga yaitu rahang, yang keempat yaitu langit-langit. Terdiri dari langit-langit keras dan langit-langit lunak, merupakan bagian terpenting dalam pembentukan suara maupun pengucapan. Selain itu, langit-langit berperan juga sebagai dinding resonator pada rongga mulut. Selanjutnya yaitu diksi. Ucapan, lafal menentukan suara yang harus dipergunakan. Diksi lagu gaya berkata memberi kualitas kejelasan suara dari sebuah kata yang diucapkan. Diksi harus dilatih agar dapat membedakan dengan jelas, membedakan antara huruf P dengan B, T dengan D, K dengan G. Dalam materi olah vokal, kita juga harus mengetahui artikulasi. Yang dimaksud dengan artikulasi pada teater adalah pengucapan kata melalui mulut agar terdengar dengan baik dan benar serta jelas, sehingga telinga pendengar atau penonton dapat mengerti pada kata-kata yang diucapkan. Pada pengertian artikulasi ini dapat ditemukan beberapa sebab yang mengakibatkan terjadinya artikulasi yang kurang atau tidak benar, yaitu cacat artikulasi alam. Cacat artikulasi ini dialami oleh orang yang berbicara gagap atau orang yang sulit mengucapkan salah satu konsonan, misalnya R dan sebagainya. Artikulasi jelek ini bukan disebabkan karena cacat artikulasi, melainkan terjadi sewaktu-waktu. Hal ini sering terjadi pada pengucapan naskah atau dialog. Misalnya, kehormatan menjadi kehormatan, menyambung menjadi mengambung, dan sebagainya. Artikulasi jelek disebabkan karena belum terbiasa pada dialog, pengucapan terlalu cepat, gugup, dan sebagainya. Artikulasi tak tentu. Hal ini terjadi karena pengucapan kata atau dialog terlalu cepat, seolah-olah kata demi kata berdempetan tanpa adanya jarak sama sekali. Untuk mendapatkan artikulasi yang baik, maka kita harus melakukan latihan pengucapan alfabet dengan benar. Perhatikan bentuk mulut pada setiap pengucapan, ucapkan setiap huruf dengan nada-nada tinggi, rendah, sengau, kecil, besar, dan sebagainya. Juga ucapkan dengan berbisik. Variasikan dengan pengucapan lambat, cepat, naik, turun, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu intonasi.
Intonasi adalah tekanan-tekanan yang diberikan pada kata, bagian kata, atau dialog. Dalam tatanan intonasi terdapat 3 macam, yaitu yang pertama, tekanan dinamik atau keras lemah. Ucapkanlah dialog pada naskah dengan melakukan penekanan-penekanan pada setiap kata yang memerlukan penekanan. Lalu yang kedua, tekanan nada tinggi. Cobalah mengucapkan kalimat atau dialog dengan memakai nada atau aksen, artinya tidak mengucapkan seperti biasanya. Yang dimaksud di sini adalah membaca atau mengucapkan dialog dengan suara yang naik turun dan berubah-ubah. Jadi yang dimaksud dengan tekanan nada ialah tekanan tentang tinggi rendahnya suatu kata. Yang ketiga yaitu tekanan tempo. Tekanan tempo adalah memperlambat atau mempercepat pengucapan. Tekanan ini sering dipergunakan untuk lebih mempertegas apa yang kita maksudkan. Untuk latihannya, cobalah membaca naskah dengan tempo yang berbeda-beda. Lalu yang keempat, warna suara. Hampir setiap orang memiliki warna suara yang berbeda. Demikian pula usia sangat mempengaruhi warna suara. Misalnya saja, seorang kakek akan berbeda warna suaranya dengan seorang anak muda. Apalagi antara laki-laki dan perempuan akan sangat jelas perbedaan warna suaranya. Sekian dari Juna, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan berhenti berusaha, tetap berkarya. Eksorsisme Semansa pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.